Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Missy Melia, NIM terakhir 027, Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai SKP dan STP. Selanjutnya, latar belakang dalam sistem perpajakan Indonesia, ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak ini menjadi hal yang sangat penting. Untuk memastikan hal tersebut, Dirjen Pajak memiliki wewenang dalam menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Di sini kita akan belajar mengenai SKP. SKP ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Sebelum kita tahu lebih lanjut, kita tahu dulu fungsi dari SKP ini. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal. Seperti misalkan pada saat pemeriksaan ada kesalahan data yang diinput, maka SKP ini diterbitkan. Yang kedua, itu sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Bisa bisa juga sanksinya berupa denda atau kelebihan sanksi lain, denda atau bunga. Ini bisa juga karena keterlambatan atau tidak melapor. Yang ketiga yaitu sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Nah, yang keempat yaitu sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Ini jika ada. Yang terakhir, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang. Di sini kita akan belajar mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkat SKPKB. Nah, surat SKPKB ini yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administrasi dan juga jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Nah, SKPKB ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan langsung dari DJP atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal. Keterangan lain ini yaitu data konkret yang diperoleh oleh Dirjen Pajak berupa faktur pajak atau bukti pemotongan pajak penghasilan. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, SKP KBT ini yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan. Nah, ini diterbitkan apabila ditemukan data baru setelah pemeriksaan. Nah, ini alurnya seperti ini. Setelah wajib pajak melaporkan pajaknya yaitu SPT, nah di situ ada ketemu tuh data perbedaan data atau kekurangan. Nah, diterbitkanlah SKP kurang bayar. Nah, setelah diterbitkan SKP kurang bayar, nah ditemukan lagi ada data baru setelah diperiksa-periksa lagi oleh DJP. Nah, ini mungkin ditambahkan lagi tambahannya itu disebut SKP kurang bayar tambahan. Nah, selanjutnya surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat SKPLB. Nah, SKPLB ini yaitu suatu keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB ini ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa ada kelebihan bayar pajak, sehingga surat ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pengembalian kelebihan membayar pajak. Misalnya, pengusaha ini membayar pajak sebesar 200 juta. Nah, setelah diperiksa, pajak yang terutang itu hanya 150 juta. Nah, selisih dari 200 juta ke 150 juta itu kan ada 50 juta. Nah, 50 juta ini bisa dikembalikan atau diminta restitusi dari DJP. Nah, selanjutnya ada SKP nihil. Nah, SKPN yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, di sini wajib pajak ini sudah eh, melakukan dengan benar, melaporkan dengan benar gitu. Selanjutnya ada STP. STP ini yaitu surat tagihan pajak, yang mana surat ini digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, fungsi STP ini ada tiga, yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut terutang dari SPT wajib pajak. Nah, yang kedua juga menjadi sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, yang ketiga sebagai alat untuk menagih pajak. Nah, STP ini dikeluarkan apabila yang pertama itu pajak penghasilan dalam tahunan berjalan atau dalam tahun tersebut tidak dibayar atau kurang dibayar. Nah, yang kedua adanya kekurangan pembayaran karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang tidak melaporkan usahanya ke Ditjen Pajak untuk pengukuhan PKP. Ini seperti pengusaha ini sudah ada penghasilan melebihi 4,8 miliar, tetapi dia tidak melaporkan dirinya sebagai PKP, maka STP ini dikeluarkan karena hal tersebut. Yang terakhir yaitu PKP yang tidak membuat faktur pajak, dan pengusaha bukan PKP yang membuat pajak. Nah, PKP ini yang sudah menjadi PKP itu tidak membuat faktur pajak, yaitu faktur pajak dikenakan oleh PPN. Nah, maka eh, pengusaha tersebut dikenai sanksi. Selanjutnya, di sini ada contoh format SKP dan STP, yang mana di SKP ini saya mengambil contoh SKP kurang bayar. Nah, di sini ada nomor atau tahun, di sini juga ada tahun pajak, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo. Nah, biasanya tanggal jatuh tempo ini 1 bulan, dikasih waktu 1 bulan setelah SKP ini diterbitkan. Di sini juga dicantumkan nama wajib pajaknya, NPWP, dan juga ada nih yang poin kedua, penghasilan neto, yaitu total penghasilan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya. Nah, yang kedua ini ada penghasilan kena pajak, PKP-nya berapa dikurangi, neto dikurang PKP. Nah, yang ketiga itu ada PPh terutang, PPh yang terutangnya berapa. Yang keempat, pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Yang kelima, jumlah PPh terutangnya, yaitu bisa ditambahkan PPh terutang yang sekarang atau ditambah dengan pengembalian tahun lalu. Misalkan ada eh, kelebihan dan kelebihannya bisa ditambahkan atau pengurangannya. Yang keenam, itu ada kredit pajak, yaitu PPh ditanggung pemerintah. Nah, ini biasanya PPh yang ditanggung pemerintah ini dalam kondisi misalkan sedang COVID, maka agar mempermudah atau mengurangi pajaknya, pemerintah melakukan subsidi pajak dan ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua itu dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, biasanya yang dipungut oleh pihak lain ini kita yang bekerja di perusahaan. Nah, yang ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan dan dilaporkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ini dibayar sendiri. Nah, kita yang melaporkan sendiri pajaknya. Yang keempat itu diperhitungkan. Ada SKP, BKP, dan jumlah pajak yang dapat dikreditkan jumlahnya. Yaitu ada juga sanksi administrasi, ada juga bunga atau kenaikan juga dicantumkan ke sini. Nah, di sini ada jumlah, nih total jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir atau hasil pemeriksaannya.
Nah, sini ada juga bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Nah, jika apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan wajib pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan surat paksa. Nah, begitu. Selanjutnya ada surat tagihan pajak. Nah, di sini sama seperti SKP juga ada nomor, masa atau tahun pajak, tanggal penerbitan, dan juga tanggal jatuh tempo. Ini juga ada nama wajib pajak, NPWP-nya. Nah, di STP ini juga berisi angsuran pajak atau pokok pajak yang harus dibayar. Nah, juga bisa juga yang telah dibayarnya berapa, kurang dibayarnya berapa. Nah, di sini nih ada sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga. Ini ada pasal-pasalnya, mungkin wajib pajak ini ada salah satu dikenai sanksi atau bunga atau permasalahan kurang bayar atau tidak melapor. Nah, ini jumlah yang masih harus dibayarkan. Hmm. Yang terakhir itu kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai SKP dan STP ini dapat disimpulkan bahwa SKP dan STP ini merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Nah, SKP ini digunakan untuk menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih bayar, atau nihil. Sedangkan STP digunakan untuk menagih pajak serta mengenakan sanksi, bunga, atau denda akibat keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak. Yang terakhir ini penerbitan SKP dan STP ini bertujuan agar wajib pajak lebih disiplin, jujur, dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.